memiliki kemampuan apa? Aku memiliki kemampuan. Baik. Aku memiliki kemampuan. Sebelum kita masuk pada materi, Febiola boleh pimpin kita dalam doa. Sikap berdoa. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, puji dan syukur kami anak-anak-Mu, atas kebaikan hadirat-Mu, karena begitu cinta dan kasih kepada kami, sehingga Engkau masih menjaga dan melindungi kami dari rumah kami hingga tiba ke ruang ini dengan keadaan sehat dan selamat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar. Kiranya Tuhan selalu membuka otak dan hati kami agar pelajaran apa yang diberi oleh Ibu Guru bisa kami pahami dengan baik. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Kami satukan di dalam nama kasih-Mu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Silakan duduk. Kita percaya, kita mengimani Tuhan dan kita berkata kepada Tuhan. Orang patut bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Tujuan dari pembelajaran ini agar peserta didik mampu mengidentifikasi kemampuan dan keterbatasannya, menyikapinya secara positif dengan menerima kemampuan dan keterbatasannya sehingga bisa merasa bertanggung jawab. Peserta didik mampu bersyukur atas kemampuan yang dimilikinya sebagai anugerah Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya mengetahui kemampuan yang dimilikinya. Ketiga, peserta didik mampu sikap yang benar. Oke, baik. Media pembelajaran yang kita gunakan di sini semua bawaan kita buku siswa, laptop, proyektor. Yang kelima, pendekatan. Pendekatan itu melalui pendekatan katekis. Metode yang kita gunakan di sini, metode yang kita gunakan di sini, yang pertama dialog partisipasif. Apa? Dialog partisipasif. Yang kedua sharing pengalaman. Yang ketiga diskusi kelompok. Kemudian masuk pada refleksi dan aksi. Ini baca bukunya, susunannya. Sumber belajarnya, artikel tentang pentingnya mengenai potensi diri, teks kitab suci, Injil Matius. Maaf di situ saya sempat tidak sertakan di situ. Injil Matius bab 25 ayat 14 yang pasal 3. Yang bawah kita buka memang Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Itu perumpamaan tentang talenta. Contoh, siapa yang bisa sebutkan? Oh Bu, kemampuan saya bisa menyanyi, saya bisa menari, saya bisa olahraga, saya bisa pencak silat. Pencak silat itu termasuk olahraga. Ya. Setiap orang diberi kemampuan yang berbeda satu terhadap yang lain. Sebab dengan perbedaan tersebut maka terjadilah apa yang dikehendaki Tuhan, yakni agar manusia saling membantu dan bekerja dalam memperkembangkan dirinya. Kemampuan itu berbeda satu sama yang lain. Mungkin saat ini Apri tidak mampu staf kayu, April tidak mampu. Ketika April mau membangun rumah, dia pergi minta bantuan April. Saya bisa memberikan kamu biaya, upahnya asal kamu bantu staf kayu yang saya pakai ini. Itu namanya kemampuan. Sehingga setiap orang itu tidak
memiliki kemampuan yang berbeda kok? Ya. Malu. Hafir, konsentrasi di sini ya. Kemampuan yang telah dipanggilkan Allah itu perlu disadari dan dikembangkan dengan sikap yang bertanggung jawab. Dengan sikap yang apa? Bertanggung jawab. Sebab pada saatnya nanti manusia harus mempertanggungjawabkan pemberian Tuhan itu. Gagasan inilah yang cukup jelas. Jelas toh? Jelas. Diungkapkan dalam perumpamaan tentang talenta, yaitu dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sikap apa yang perlu dikembangkan? Dengan baik-baik sekali lagi pertanyaannya. Bertolak dari kitab suci, sikap apa yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan? Sikap yang kita harus kembangkan adalah bekerja keras. Ya, bekerja keras. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, faktor apa saja yang dapat menghambat upaya dalam mengembangkan kemampuan? Ada faktor yang dapat menghambat. Itu faktor apa saja yang dapat menghambat? Ayo Febiola, ayo yang lain, ayo Desi. Pemalas. Ya, satu berdiri Desi. Jawabnya jelas. Faktor yang menghambat dalam mengembangkan kemampuan adalah Pemalas. Lalai. malas. Yang berikut tepuk tangan dulu untuk Desi. Bapak Tidak mau bekerja keras. tidak mau bekerja keras, tepuk tangan. Edo, tadi Edo angkat tangan. Tidak mau berusaha. Baik, tidak mau. Ini faktor-faktor yang menghambat. Simpan terusnya di bawah ya. Kemudian, upaya apa yang dapat kalian lakukan dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki? Usaha apa yang kalian harus lakukan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki? Belajar. Belajar keras, bekerja keras, apa lagi? Berdoa. Berdoa dan berusaha Keras. keras. Tepuk tangan dulu. Dan menjawab dalam hati pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawabnya dalam hati. Kamu hening ya, jangan tidur hening, lipat tangan begini, tutup mata sambil mendengar dan menjawab pertanyaanmu dalam hati. Pertanyaan ini, apakah selama ini saya sudah menyadari berbagai kemampuan yang saya miliki? Apakah saya sudah berusaha mengembangkan talenta atau kemampuan yang dianugerahkan Tuhan secara bertanggung jawab? Sikap-sikap apa saja yang akan saya kembangkan demi mengembangkan kemampuan saya? Peserta didik menuliskan satu kemampuan yang masih terpendam. Baik, mungkin masing-masing dari kita sudah menjawab dalam hati toh? Masuk pada refleksi siswa. Bagaimana menurutmu yang paling sulit dalam pelajaran ini? Menurut kalian yang paling sulit dalam pelajaran ini apa? Tidak ada doa. Akan dulu berjalan. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Kepada guru. Kepada guru,
kepada orang tua, masih percaya ya. Yang kedua, jelaskan 4 sikap yang perlu kalian kembangkan atas kemampuan yang kalian miliki. Untuk mau presentasikan di sini ya, tulis. Jelaskan apa yang dimaksud bahwa kemampuan yang kalian miliki itu adalah anugerah Allah. Nomor 1 itu skornya 15. Nomor 2 skornya 20. Nomor 3 skornya 15. Nomor 4 yang skornya 50. Rumuskan dengan kata-katamu sendiri pesan kutipan Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan 30 berkaitan dengan kemampuan. Jadi dari pertanyaan itu, jawaban nomor 1, 3 alasan perlu mengetahui kemampuan diri, antara lain mengetahui kemampuan apa yang sudah baik dan kemampuan apa yang perlu dikembangkan. 1, jawaban satunya. Kan ada 3. Yang kedua, memudahkan dalam menentukan cita-cita masa depan. Ketiga, bisa mengetahui sejak dini cara mengatasi masalah terkait dengan kemampuan. Yang keempat, bisa mengenal diri sendiri. Kemudian, yang kedua, makna kemampuan sebagai manusia. Kemampuan yang hidup. Ya, baik. Oke. Harusnya itu dipresentasikan. Sebelum kita mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Tere. Silakan Mama Tere. Boleh ke bagian karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau masih menjaga dan melindungi kami dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan ke kelas kami. Kiranya Engkau selalu menjaga kami hingga kami tiba di kelas kami dengan keadaan sehat. Ya Tuhan, hanya inilah doa dan permohonan kami satukan ke dalam tangan kasih-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.